Coba perhatikan diagram berikut. Nah, diagram ringkas pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, kalau diperhatikan jumlah pembelahan dalam satu kali prosesnya itu berbeda-beda antara mitosis dan meiosis. Nah, pada mitosis itu hanya terjadi satu kali pembelahan pada satu kali prosesnya. Kalau pada meiosis dalam satu kali prosesnya itu ada 2 kali pembelahan. Nah, ada meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, karena ada 2 kali pembelahan dalam satu kali pembelahan meiosis, makanya hasilkan 4 sel anakan. Nah, sementara pada pembelahan meiosis itu 2 sel anakan. Ini pada mitosis dan meiosis itu berbeda. Kalau pada pembelahan mitosis, sifat sel anakannya itu identik atau sama persis dengan induknya, termasuk juga ploidinya. Nah, di sini kan induk itu punya materi genetik yang dia berpasangan kan. Di sini ada 2 sel gamet. Di sini ada 2 set kan. Nah, sehingga kalau kita perhatikan di sini ada sel induk sama sel anakannya sama-sama materi genetiknya. Itu dia ada 2 set, sifatnya diploid, pasti sisa sel anakannya itu sama persis dengan sel induknya atau identik. Kalau diperhatikan dari gambar dia kan ada kromosom yang biru dan yang kromosom yang warna ungu gini. Nah, ini sebenarnya pasangan kromosom homolog, cuma dia nggak berlekatan dan juga dia sebelumnya mengalami interfase. Di sini dia kromosomnya belum terduplikasi. Nah, setelah kromosom terduplikasi kan kelihatan kan jika kedua kromosom ini dia memang merupakan pasangan kromosom homolog. Nah, tapi sel anakannya yang dihasilkan memang dia kromosomnya yang tidak terduplikasi, hanya punya 1 kromatid, tapi tetap sama ini. Walaupun dia sama-sama punya 1 kromatid, tapi kedua kromosom ini dia merupakan pasangan kromosom homolog. Jadi sel anakan yang dihasilkan tetap kromosom homolog atau materi genetiknya ada 2 set, makanya sifatnya diploid, sama seperti sel induknya. Nah, karena sel anakan sama persis seperti induknya, maka sebenarnya pembelahan mitosis ini nggak hanya terjadi pada sel diploid, pada sel yang haploid juga bisa terjadi pembelahan mitosis. Kalau pada meiosis dia hanya bisa terjadi pada sel diploid. Kalau sel meiosis terlihat bahwa sel anakannya itu akan berbeda dengan sel induknya. Terlihat bahwa sel induknya hanya punya kromosom yang merah sama biru, sementara di sini sel-sel anakannya punya kromosom yang merah dan sebagian biru, ada yang biru sebagian merah. Jadi dia hasil kromosomnya sel anakannya itu akan sangat berbeda dengan sel induknya dan juga berbeda satu sama lainnya. Jadi masing-masing sel anakan ini punya materi genetik yang unik, jadi punya kombinasi materi genetik yang unik. Nah, kemudian kalau dari ploidinya, dari pembelahan mitosis ini juga kan sel anakannya akan sama dengan sel induknya. Kalau sel induk diploid, maka sel anakannya akan diploid juga. Kalau pada pembelahan meiosis itu ploidinya sel anakannya akan berbeda dengan sel induknya. Kalau misalnya sel induknya tadi diploid, maka sel anakannya yang dihasilkan sifatnya adalah haploid. Jadi ploidi selnya anakan itu hanya separuh dari sel induknya. Kalau induk diploid, maka sel anakannya adalah haploid. Nah, perbedaan selanjutnya itu pada haplofase. Kalau di meiosis itu di proses 1 bahwa terjadi banyak sekali proses yang unik berupa sinapsis, crossing over, dan juga kiasma. Jadi pada saat proses 1 seperti ini, itu nanti pasangan kromosom homolog itu akan berdekatan satu sama lain. Jadi dia membentuk sinapsis, kemudian karena adanya sinapsis maka bisa terjadi yang namanya crossing over atau pertukaran segmen DNA dari non-sistem kromatid atau dari pasangan kromosom homolog pada lokus-lokus atau titik homologi pada lokus-lokus yang bersesuaian. Nah, nantinya tempat di mana crossing over itu terjadi itu disebut sebagai kiasma. Kalau pada mitosis ini tidak ada pembentukan kiasma, tapi pada meiosis itu setelah proses 1 nantinya akan dilanjutkan ke metafase 1. Tapi memang sih kalau proses 1 itu masih bisa dibagi ke dalam 5 tahapan lagi kan, berdasarkan bagaimana kenampakan kromosom. Nah, selain itu juga bedanya juga pada kromosom yang berjajar di lempeng metafase. Jadi di sini ada metafase pada mitosis dan meiosis. Ada meiosis 1, 2. Nah, kalau mitosis kromosom yang berjajar di lempeng metafase adalah pasangan kromatid atau kromosom itu tidak berpasangan dengan
kromosom homolog. Sementara kalau pada meiosis 1 itu kromosom yang berjajar di lempeng metafase adalah pasangan kromosom homolog. Sementara itu pada pasangan yang berjajar meiosis 2 atau kromosom yang berjajar di lempeng metafase di meiosis 2 itu adalah pasangan kromatid. Jadi bedanya pasangan kromatid itu dia nggak identik satu sama lain. Misal di sini kromosom yang satu birunya sedikit, yang satu merahnya semua. Tapi pada mitosis pasangan kromatid dia berjajar di lempeng metafase, itu identik satu sama lainnya. Nah, selanjutnya itu kromosom berpisah pada saat anafase. Jadi ini ada anafase pada saat mitosis atau anafase 1 dan anafase 2. Nah, kalau pada anafase di mitosis itu kromosom yang berpisah pada lempeng metafase adalah pasangan kromatidnya. Jadi pasangan kromatid dari suatu kromosom yang dia akan mengalami pemisahan selama anafase di mitosis. Sementara kalau pada meiosis, kalau di meiosis 1 itu atau anafase 1 itu yang akan terpisah adalah pasangan kromosom homolog. Sementara itu pada meiosis 2 atau anafase 2 itu akan berpisah adalah pasangan kromatid yang terlihat ya di sini. Kalau pada mitosis itu kan yang berpisah adalah pasangan kromatid yang identik. Kalau pada anafase 1 itu yang berpisah adalah pasangan kromosom homolog, yakni di anafase 2. Yang terpisah adalah pasangan kromatidnya lagi, tapi kromatidnya nggak identik satu sama lain. Selanjutnya adalah yaitu ada tidaknya penggandaan materi genetik. Kalau pada mitosis itu sebelumnya mitosis itu dimulai pastikan selalu ada penggandaan materi genetik di interfase. Di meiosis jelas ada juga, jadi di interfase masing-masing kromosom terduplikasi. Nah, kalau di meiosis ada juga di interfase 1 yang materi genetik yang awalnya seperti ini, kemudian dia tidak terduplikasi kromosomnya, lalu setelah mengalami interfase masing-masing kromosomnya terduplikasi. Nah, kalau di meiosis ada juga tapi hanya di interfase 1. Di interfase 1 ada penggandaan materi genetik, jadi ada tapi hanya di interfase 1. Kalau di interfase 2 atau di interkinesis di antara meiosis 1 dan meiosis 2 itu tidak ada yang namanya penggandaan materi genetik. Jadi penggandaan materi genetik ada hanya saja terjadinya hanya di interfase 1. Di interfase 2 di meiosis 1 dan 2 tidak. Kalau pada pembelahan mitosis sebelumnya, pembelahan mitosis itu berlangsung atau dimulai selalu ada yang namanya penggandaan materi genetik di interfase. Lalu nah itu tadi perbedaan antara perbandingan antara mitosis dengan meiosis. Jadi mitosis itu berbeda. Yang pertama, bagaimana sel induknya, lalu penggandaan materi genetiknya, lalu banyak, dan crossing over ada atau tidak. Kalau meiosis kan ada meiosis kalau di meiosis ada, dan mitosis nggak ada. Nah, kromosom yang berjajar di lempeng metafase atau pada saat anafase itu kromosom apa yang homolog atau pasangan kromatid, lalu yang memisah di anafase juga kromosom homolog atau pasangan kromatidnya, dan juga fungsinya yang berbeda.